Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Filisati Yuliasi dari kelas 3 Perbankan Syariah Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah statistik terapan. Langsung saja untuk pertama itu tentang autokorelasi dan yang kedua untuk heteroskedastisitas. Saya mengambil dari data sebuah perusahaan yang berhubungan dengan arus kas, return saham, dan juga ya, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan ordinary least squared atau ULS yang meliputi ada uji linearitas, ada uji autokorelasi, dan juga ada heteroskedastisitas, dan ada multikolinearitas dan normalitas. Nah, untuk kali ini saya untuk menjelaskan pada uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Nah, autokorelasi sendiri sebuah meliputi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, yang model regresinya homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung saja, ini terdapat data sebuah perusahaan yang menunjukkan arus kas, profit, dan juga return. Nah, tadi saya sudah mempunyai data sebuah perusahaan yang mempunyai kas, profit, dan return. Nah, kemudian data tersebut yang pada Excel, saya pindahkan kepada SPSS dengan cara kita copy saja. Kemudian ini ada meliputi ada tahun, kode, ROE, kas, profit, return yang dimasukkan kepada data view. Untuk mengertinya kita bisa kepada variable view. Nah, untuk X1 sebagai kas, X2 sebagai profit, dan dia sebagai return. Kemudian datanya sudah siap semua. Ini di atas terdapat analis. Kemudian di analyze kita klik, kemudian kita pilih pada regression. Di regression sendiri terdapat linear juga meliputi ada dependent dan juga independent. Kita masukkan data klik ROE-nya pada dependent, sedangkan X1 sebagai kas, X2 profit, dan dia sebagai return masukkan kepada independent. Setelah itu klik OK. Setelah muncul, kita masuk pada data statistik. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu terdapat output SPSS kayak seperti ini. Ini yang saya ambil yaitu copy dari model summary karena terdapat dari Watson. Ya, judul penelitian saya itu data pengaruh perusahaan terhadap data ROA, arus kas, dan return saham. Dan yang saya uji yaitu uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan apa tidak. Dan ada dua uji asumsi klasik yang menurut Pak Al-Ghifari dan menurut Al-Ghazali. Yang pertama saya akan menguji dari menurut Pak Al-Ghifari, yaitu karena ada Darby Watson dan kesimpulan Darby Watson yang pertama nilainya kurang dari 1,10, artinya ada korelasi, dan 1,10 sampai dengan 1,54 tanpa kesimpulan. Dan selanjutnya Darby Watson nilai data saya 2,026, artinya 2,026 di antara 1,55 sampai dengan 2,46, yang kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Itu menurut Pak Al-Ghifari. Sedangkan untuk menurut Al-Ghazali yaitu misal D itu nilai dari Darby Mason data sendiri. Nilai D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL terdapat autokorelasi. Sedangkan DU kurang dari 4 min DU tidak ada korelasi, autokorelasi. Sedangkan DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL tidak ada kesimpulan. Oke, D artinya itu nilai data sendiri. Nilai data saya yaitu 2,026, sedangkan DL itu dari data Darby Mason-nya, dan DU-nya juga data dari Darby Mason. Ya, tabel ini. Karena di sini ada K1, K2, K3, K4, K5. Itu K menunjukkan bahwa titik saya X ya itu yang dipunya ada berapa. Sedangkan untuk saya yang saya ambil itu X-nya ada 2 karena ada profit dan juga kas. Oke. Dan nomor ini merupakan sampel dari data sampel yang kita punya ada berapa. Oke, yang saya punya itu ada 50 sampel, sedangkan ini nomor 50. Kemudian kita fokus pada K2 itu yang 50. Yang 50 ini. Nah, ini berarti DL yang saya punya itu 1,4625, sedangkan untuk DU-nya
DU-nya itu 1,6283. Oke. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, saya sudah mengetiknya. Nah, ini DU, D. D pertama, D yang saya punya itu data sendiri itu 2,026. DL-nya, DL dari tabel derivation 1,4625. DU-nya 1,6283. Nah, untuk mencari 4 min DL, sama saja 4 dikurangi DL-nya, hasil DL. Kemudian hasilnya ini 2,5375, dan untuk DU-nya 4 min DU sama dengan 2,3717. Oke, terus kita samakan pada nilai ini. Untuk nilai D, karena nilai D saya lebih besar dari nilai DL, maka bukan terdapat korelasi, autokorelasi. Maka yang saya kategorikan dalam tidak terdapat autokorelasi, karena ini nilai DU saya lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini 4 min DU, karena ini menunjukkan bahwa nilai DU lebih kecil dari D, dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 min DU. Nah, artinya bahwa berarti 2,5375 itu lebih besar, bukan lebih kecil. Ya, lebih besar. Baik, dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan varias dan residual satu kepengamatan yang lain. Kriteria uji heteroskedastisitas: jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ini pada output SPSS yang saya copy kemudian pindahkan ke Word. Ini nilai coefficients yang terdapat kolom signifikan. Yang ini menunjukkan bahwa kata saya ini ada 0,501, 0,827 dan 0,237. Ya, dapat disimpulkan bahwa nilai ini lebih dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas, bahwa hasil analisis yang diketahui bahwa nilai signifikan semua variabel lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.